Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi online kami mengenai ilmu pengetahuan sains dalam studi Islam. Semoga Bapak Hamzah dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini akan membahas bagian latar belakang, pengertian dan tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam, serta beberapa faktor pendorong pengembangan ilmu sains. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang. Hubungan antara agama dan sains itu selalu menjadi wacana diskusi yang sangat menarik. Sains dalam kehidupan manusia selalu berkembang dan berubah, sedangkan agama itu selalu dianggap sebagai sebuah tradisi yang turun-temurun. Sains itu mencapai perkembangan yang sangat pesat pada abad ke-17 sampai ke-18 Masehi. Ilmu sains itu berkembang sangat pesat di barat sehingga para ilmuwan barat itu berhasil menemukan seperti mesin uap, komputer, mekanik, dan lainnya. Perkembangan sains dan teknologi itu bukan tanpa masalah. Banyak sekali permasalahan dalam penelitian yang mendalam mengenai dampak jangka panjang. Lain halnya dengan Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menekankan adanya kewajiban untuk menuntut ilmu dalam rangka mengenali keberadaan Allah. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian dan tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Sains itu dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Sains itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu science, berarti pengetahuan mengenai struktur dan tingkah laku dari alam dan dunia yang fisik berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan dengan percobaan-percobaan. Sains bila diterjemahkan dalam bahasa Arab itu berarti ilmu yang disetarakan dengan knowledge. Sedangkan secara konseptual ilmu dalam bahasa Arab itu berarti pengetahuan mengenai sesuatu sesuai dengan hakikat atau kebenaran yang meyakinkan. Tujuan ilmu sains di sini adalah untuk menjadikan sumber realitas penalaran sains yang tak terpisahkan dari wujud Allah. Karena di balik wujud dan realitas alam semesta ini terdapat dimensi metafisik dan tujuan dari penciptanya. Sains dalam Islam itu ditunjukkan untuk melakukan pembuktian terhadap isyarat-isyarat untuk pencarian ilmu sebagaimana tertera dalam Al-Quran, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan sains dalam Islam adalah untuk lebih meyakinkan kita akan kebenaran dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang menjadi pendorong pengembangan ilmu sains. Yang pertama itu adalah faktor agama, bahwa agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan percobaan dan penelitian pencapaian di dalam sains dan teknologi. Bahkan Al-Quran juga memerintahkan umat Islam agar menggunakan akal dalam mengamati hakikat alam semesta, seperti contohnya dalam Quran Ar-Rum ayat 22, Al-Baqarah ayat 164, Ali Imran ayat 190 sampai 91, dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan bahwa kita harus mengamati hakikat alam semesta.
Faktor yang kedua itu adalah pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Dalam sains, pencapaian di bidang sains dan teknologi itu sudah menjadi ciri-ciri umum semua dinasti Islam. Hampir di setiap kota Islam itu ketika terdapat gerakan Arab dan penerjemahan, dari samping itu juga didirikan akademik-akademik dan perpustakaan. Nah, faktor selanjutnya yaitu bahasa Arab. Nah, ini pada sejak awal dinasti Umayyah, itu ilmu pengetahuan dari Yunani dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Faktor pendorong selanjutnya adalah pendidikan. Untuk memacu laju perkembangan ilmu pengetahuan, para khalifah itu mendirikan sekolah-sekolah, perpustakaan, lembaga pendidikan tinggi, dan lainnya. Yang kelima itu penghormatan kepada ilmuwan. Bahwa pada era keemasan Islam dulu itu setiap ilmuwan mendapat perhatian yang besar, bahkan ia seperti diberikan uang pensiun. Kebijakan ini diambil supaya bisa mencurahkan waktu sepenuhnya untuk kegiatan mengajar, membimbing murid, menulis, dan meneliti. Faktor selanjutnya yaitu maraknya penelitian. Kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Salah satunya adalah riset ilmu matematika oleh Al-Khwarizmi. Faktor terakhir yang menjadi pendorong itu adalah perdagangan internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan internasional itu sudah menjadi sarana untuk komunikasi yang efektif antar peradaban dan mempercepat proses kemajuan teknologi. Misalnya, karena maraknya kegiatan dagang antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditemukanlah teknologi navigasi seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Siti Rohayatun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.